Shalom, puji nama Tuhan, berkah dalam kita bersama-sama kembali bertemu di dalam ibadah Oikumene Surakarta pada bulan Februari ini. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan masih menyertai kita dan saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mulai ibadah Oikumene Surakarta pada sore hari ini. Kita akan bersemangat, kita akan memuji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita masih melalui streaming karena belum bisa offline. Tentu rindu kita bertemu di Ramayana, khususnya di Solo dan sekitarnya. Tapi kita terus berdoa supaya tidak lama lagi kita akan bertemu langsung dalam ibadah persekutuan Oikumene Surakarta. Malam ini kita akan segera memulainya dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa dan kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda salib bagi kita yang Katolik. Mari berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur malam ini. Kami boleh kembali berjumpa disapa oleh Tuhan nanti kelak dengan kebenaran firman-Mu dari Romo Budi. Dalam persekutuan Oikumene yang kami suka dan kami punya. Kami berjauhan satu dengan yang lain. Karena pandemi belum membuat kami dan memungkinkan kami beribadah langsung tatap muka. Tapi melalui persekutuan Oikumene, streaming seperti malam hari ini, saat ini, Engkau boleh kami tinggikan dan muliakan. Karena Engkau baik bagi hidup dan kehidupan kami. Persekutuan malam hari ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Nama Tuhan ditinggikan, kami dikuatkan menghadapi sebuah tantangan hidup yang harus kami lalui. Dan biarlah persekutuan malam ini boleh menjadi berkat untuk kami dimanapun berada. Dan Engkau selalu ditinggikan. Layakkan kami banyak salah dosa kami, ampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin.
Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Romo Budi. Mari kita persiapkan hati kita. Biarlah Allah yang membaca hati kita sehingga firman yang akan ditaburkan melalui hambanya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kami seumur hidup kami, betapa hatiku berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nyatakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hati kami, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Saudari-saudara terkasih, Shalom berkat dalam. Kita dalam pertemuan pada kesempatan ini akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara terkasih, singkat dan sederhana yang diceritakan dalam Injil. Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Dan setelah Yesus melakukan puasa, ia kemudian memulai karya-karyanya di depan umum. Dan yang menjadi program karya Yesus adalah mewartakan Injil. Dan lebih dipertegas lagi, yang dimaksud adalah mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah. Dan Yesus menghendaki dan seperti menuntut untuk menanggapi pewartaan hadirnya kerajaan Allah, orang harus bertobat dan percaya. Pada kesempatan ini, Gereja Katolik secara khusus memasuki masa yang disebut Prapaskah. 40 hari lamanya untuk melakukan juga puasa dan pantang. Waktu untuk membina pertobatan. Bukan hanya pertobatan secara batin, tetapi pertobatan secara lahir, nyata di dalam kehidupan, dalam tindakan. Bukan hanya pertobatan pribadi, tapi pertobatan bersama-sama. Baik dalam keluarga, mungkin dalam komunitas, syukur-syukur dalam masyarakat. Baik, mari kita merenungkan tentang pertobatan. Seruan untuk pertobatan atau seruan untuk bertobat adalah seruan yang terus akan sesuai, akan relevan sampai kapanpun. Karena kita semua sadar bahwa kita ini orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sering melakukan salah, yang sering melakukan dosa. Dan pertobatan itu menjadi suatu kewajiban. Apa itu pertobatan? Atau apa itu bertobat? Banyak definisi telah diberikan, banyak definisi telah kita terima. Apa itu pertobatan? Orang mengatakan pertobatan itu berarti kembali kepada Allah. Karena dosa dipahami berpaling dari Allah.
Atau bertobat itu berarti kembali kepada Allah, karena berdosa itu berarti meninggalkan Allah. Ada lagi yang mengatakan bertobat itu berarti kembali taat kepada Allah. Karena berdosa itu sering dipahami sebagai tindakan pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada lagi yang memberikan gambaran cukup jelas, bertobat itu berarti kembali kepada jalur, on the track. Karena berdosa itu berarti keluar dari jalur. Dan ada lagi yang mengatakan bertobat itu berarti mengandalkan Allah, berserah kepada Allah. Karena berdosa itu juga sering dimengerti sebagai mengandalkan diri sendiri, mengandalkan dunia, lalu melupakan Allah. Tentulah tobat sejati adalah tobat karena tergerak hatinya mengingat akan kebaikan, akan kasih Allah. Mungkin masih ingat ketika kita kecil, atau pada umumnya terjadi dalam diri anak-anak kecil, bertobat itu karena dimarahi, bertobat karena ditegur, bertobat karena diancam. Memang banyak cara orang bertobat. Boleh dikatakan ada 1001 cara yang membuat orang kemudian bertobat. Ada banyak peristiwa yang kemudian membuat orang bertobat. Tapi kalau kita semua sungguh melihat apa yang diceritakan dalam kitab suci, bertobat oleh karena mengingat kasih Allah, seperti seorang anak, dia teringat akan kebaikan bapaknya ketika di tempat yang asing dia harus menderita. Ia ingat akan kebaikan bapaknya, dan itu yang kemudian menyebabkan ia pulang kembali kepada bapaknya. Bertobat karena tergerak hatinya mengingat kasih Allah, mengingat belas kasih Allah. Bolehlah dikatakan itu pertobatan yang sungguh menggembirakan. Tetapi kita semua sering menyaksikan pertobatan itu juga terjadi ketika orang ada dalam penderitaan, ketika orang ada dalam hukuman. Orang mengatakan ketika orang mengalami penderitaan. Bertobat dan percaya menjadi dua hal yang sebetulnya satu dan sama, dan itu yang dikehendaki Allah untuk menyambut, untuk menerima hadirnya kerajaan Allah. Kalau Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada itu. Yesus sendiri sebetulnya adalah yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah adalah suasana hidup. Kerajaan Allah adalah kondisi di mana hati hidup dikuasai oleh Allah, di mana hati hidup situasi dirajai oleh Allah. Yesus hadir sebagai kerajaan Allah. Yesus yang waktu itu datang dekat dengan mereka semua yang mendengarkan sabdanya. Yesus yang menyatakan Allah yang berkuasa di dalam dirinya, dan setiap karyanya itu menghadirkan karya Allah, menghadirkan kuasa Allah.
puasa 40 hari di padang gurun sebetulnya membuka diri seluas-luasnya. Daya ilahi ada dalam dirinya. Maka dalam kisah Injil yang lain, di padang gurun itulah Yesus membuka diri terhadap kuasa-kuasa Allah, kuasa-kuasa ilahi. Dan oleh karenanya setan dikalahkan. Maka kerajaan Allah sungguh hadir. Maka kerajaan Allah sungguh nyata di dalam karya-karya baik. Dan setan-setan pun juga harus diusir supaya Allah meraja. Maka pada kesempatan ini, di saat-saat kita saat ini masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, kita mau menyatakan karya-karya Allah itu, mau menyatakan kehadiran Allah itu, mau menyatakan kehadiran kerajaannya melalui karya-karya baik apapun. Banyak orang menderita saat ini, banyak orang yang terdampak oleh karena pandemi virus ini. Banyak sekali hal yang bisa dibuat untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah dekat, bahwa kerajaan Allah hadir. Menjadi tugas kita semua, menjadi perutusan kita semua untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah dalam karya-karya baik, dalam karya-karya amal kasih. Maka mari kita sambut, kita tanggapi sabda Tuhan ini, ajakan untuk bertobat, mewujudkan kerajaan Allah secara nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom, berkah dalam. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita boleh mengaminkan homili yang disampaikan oleh Romo Budi, Romo Fikep kita di Surakarta, boleh menguatkan iman, menghibur kita semua dimanapun berada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Biarlah kita juga boleh mendukungnya di rumah kita masing-masing. Dan kita boleh membawa selalu pergumulan bangsa kita, khususnya menghadapi COVID-19. Semua aparat yang ambil bahagian, khususnya para medis yang terus dengan rumah sakit yang ada, agar kita boleh memutus mata rantai dan kelak satu waktu kita boleh terbebas dan semua kita boleh beraktivitas. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, dalam doa syafaat kami malam ini, kami boleh membawa semua pasien yang sedang dirawat dimanapun di seluruh negeri tercinta Indonesia. Bolehlah Engkau datang menolong, menghibur, menguatkan mereka dan memberkati semua upaya medis agar perawatan, pengobatan dapat membuat semua pasien positif boleh sembuh, boleh negatif. Seperti sekarang 1 juta lebih sudah yang sembuh dari COVID-19. Kami terus menopang dalam doa supaya mereka dikuatkan dan dengan bilur Tuhan dijamah supaya sembuh. Dan semakin masyarakat sadar akan protokol kesehatan supaya dapat menjaga diri dan menjaga sesamanya agar tidak menularkan dan saling menular. Supaya kami boleh memutus mata rantai, kami boleh rajin terus menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan,
dan mengurangi mobilitas untuk kemana. Biarlah kami terus diingatkan dan saling mengingatkan agar bangsa kami tercinta Indonesia kelak nanti tidak lama lagi akan terbebas. Dan semua kami, khususnya anak-anak kami yang sudah rindu untuk bertemu dan tatap muka, belajar di sekolah, bolehlah nanti kelak mereka belajar tatap muka. Baik anak dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, biarlah mereka dan kami semuanya dapat melakukan aktivitas kelak nanti saat kami boleh melakukan protokol dengan ketat. Dan kami boleh terus mendukung, saling mendoakan agar bangsa kami bolehlah menjadi bangsa yang sehat rakyatnya dan boleh berdagang, berusaha, bekerja, bersekolah dan apapun. Tolonglah semua para medis yang sudah dari dulu terus menopang, tolong mereka dan keluarga mereka. Biarlah mereka dengan senang, sukacita melakukan tugas panggilan ini dan Tuhan menjaga mereka supaya tetap kuat dan sehat. Semua perawat, para medis, dokter, Engkau berkati dengan keluarganya. Rumah sakit yang ada, yang Engkau sudah sediakan melalui pemerintahan kami Engkau berkati. Semua aparat pemerintah dimanapun, di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat ibu kota, Engkau memberkati supaya semua dalam menangani COVID-19 bersatu dan saling menopang agar semuanya memberikan yang terbaik untuk menghadapi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami menopang dalam doa semua prajurit TNI yang bertugas dimanapun berada, khususnya di perbatasan bahkan di luar negeri. Engkau jaga mereka dan lindungi, demikian juga keluarga yang ditinggalkan. Untuk Polri yang menjaga Kamtipnas, Engkau berkati juga mereka dalam pelayanan untuk melayani semua masyarakat dengan baik. Dengan Kapolri yang baru Pak Sigit, Engkau berkati. Biarlah semuanya layanan yang ada di seluruh Indonesia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menopang dalam doa untuk semua kami yang berusaha, yang bekerja di masa pandemi ini. Tolonglah kami, kuatkan kami, karena tidak semua kami kadang mampu melewatinya. Topang kami dan bawalah kami untuk melewati masa-masa sulit ini, sehingga usaha-usaha kami pelan-pelan dapat stabil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Berkati kami yang belajar di rumah, berkati kami yang sementara bekerja di rumah, khususnya Jawa, Bali, diperketat untuk semua kegiatan. Engkau berkati kami walaupun dari rumah, belajar dari rumah, kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia, sebab Indonesia pasti bisa. Berkati kami, semua kami yang ada. Inilah Bapa doa syukur, permohonan yang selalu kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini kami juga membawa pemerintah kami di dalam tangan-Mu. Mulai dari Kepala Negara ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Wali Kota ya Tuhan, Bupati, bahkan kecamatan, kelurahan, sampai ke RT, RW ya Tuhan. Dan seluruh masyarakat kami Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan roh kebijaksanaan bagi pemerintah kami untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kami terus sehati sepikir ya Tuhan, termasuk masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari suka untuk bikin hoak ya Tuhan. Jauhkan kami dari perpecahan di negara kami ya Tuhan. Biarlah roh yang dari Tuhan datang kepada pemimpin kami pada saat ini ya Tuhan. Memimpin para pemimpin kami ya Tuhan untuk membawa bangsa ini ke dalam pembangunan yang seutuhnya Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan. Dan demikian juga Tuhan kami berdoa bagi yang mengalami bencana alam. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan pasti juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan ketabahan bagi mereka ya Tuhan.
Secara khusus juga kami berdoa bagi kota kami, kota Solo ya Tuhan. Berkatilah kota kami ya Tuhan. Kami sedang berdoa bagi kesejahteraan kota kami yaitu kota Solo. Berkati masyarakatnya, berkati pemimpinnya ya Tuhan. Semua bersinergi di dalamnya ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi sesulit apapun, jikalau kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, pasti kota kami juga diberkati oleh Tuhan dan diberkati terus sampai Tuhan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berdoa, dan tangan Tuhan senantiasa menopang kami sepanjang masa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi karena kita telah mendengar firman Tuhan. Kita juga sudah menaikkan doa-doa syafaat kita dan tiba waktu bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan nyata atas kehidupan kita bagi setiap kita yang ada dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat akan nama Yesus. Baik suka maupun sedih, tetap kita ingat nama Yesus. Karena nama Yesus dialah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita akhiri ibadah kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan yang Tuhan. Indahlah namanya, Tuhan yang baka, bawa nama Yesus, bawa nama Tuhan Yesus. Itulah perisaimu bila datang pencobaan. itu yang menolongmu. Indahlah namanya, Indahlah namanya, pengharapan dunia, pengharapan dunia. Indahlah, Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Dialah sukacita yang baka yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik di rumah maupun di tempat ini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara dan saya, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih.